Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Kemudian. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di beberapa video sebelumnya, saya sudah membahas beberapa kekurangan Virus 160 yang sudah saya pakai setelah beberapa waktu. Dan kali ini, saya mau membahas beberapa hal yang tidak saya suka terkait Virus 160. Jadi untuk hal yang tidak saya suka ini bersifat subjektif, tapi bisa jadi menurut pandangan teman-teman ataupun orang lain itu juga bisa bersifat objektif. Nah, hal yang tidak saya suka terkait Virus 160 itu apa saja? Oke, tidak usah berlama-lama, berikut adalah 12 hal yang tidak saya suka dari Virus 160. Sebelum mulai videonya, saya sangat berterima kasih apabila teman-teman menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi lonceng. Bagi yang sudah subscribe, mantap! Hal pertama adalah lampu dekat, teman-teman. Lampu dekat Virus 160 ini itu kalau versi sebelumnya ya, versi sebelumnya dia itu lampu dekatnya berada di luar dan lampu jauhnya itu berada di dalam. Tapi di Virus 160 ini dibalik, teman-teman, dia seperti aerot. Jadi lampu dekatnya itu dia di sini, di sisi dalam. Kemudian untuk lampu jauhnya itu berada di sisi luar, sehingga menampilkan kesan kalau malam hari motor ini itu kelihatan kecil, teman-teman. Jadi kelihatan kecil dan tidak terlalu lebar. Seperti apa gambaran dari yang saya maksud tadi terkait motor ini kelihatan kecil kalau di malam hari? Oke, kita pindah ke malam hari. Nah, ini dia tampilan Virus 160 di malam hari yang menurut saya kalau dia malam hari itu terkesan kecil, teman-teman. Tuh lihat, bodinya aja di sini ya. Bodinya di sini, tapi lampunya bahkan paling luarannya saja yaitu DRL dia berada di masih di sini, teman-teman. Tuh, apalagi lampu dekatnya dia berada di sisi dalam, maka menimbulkan kesan dia lebih kecil lagi kelihatannya. Coba kalau dia formatnya seperti Vario yang 150 itu yang lampu dekatnya di sisi luar, maka motor ini akan terkesan agak besar, teman-teman. Padahal sebenarnya dimensinya ini sudah lebih besar daripada yang Vario 150. Nah, gimana? Terlihat kecil kan? Andaikan kalau lampu dekat itu dipindah ke sisi luar, tetap ya sama seperti yang gen sebelumnya atau yang 150, dan lampu jauhnya itu berada di sisi dalam, maka ketika di malam hari itu dia akan menampilkan kesan yang lebih lebar dan juga besar, seperti bodinya juga membesar, teman-teman. Seperti itu. Hal kedua adalah motor ini telah dilengkapi dengan trip A dan juga trip B, dan biasanya di setiap trip, baik trip A maupun trip B itu dilengkapi dengan konsumsi rata-rata BBM. Tapi di Virus 160 ini berbeda, teman-teman. Jadi di sini hanya tersedia konsumsi BBM rata-ratanya di trip A saja, dan trip B-nya tidak ada. Oke, coba kita tampilkan ya. Saya nyalakan dulu. Nah, trip B ya. Tuh, dia itu tidak ada konsumsi rata-rata BBM di trip B. Ini trip A sekian, kemudian trip B sekian ya, average atau konsumsi rata-rata BBM di trip A. Dan setelah ini tidak ada yang konsumsi BBM rata-rata trip B, teman-teman. Tuh, langsung ke indikator AG. Jadi rasanya kurang pas ya. Alangkah baiknya kalau masing-masing trip itu dilengkapi dengan konsumsi rata-rata BBM agar lebih memudahkan ketika penggunaan, terutama penggunaan di jarak jauh. Hal ketiga masih berkaitan dengan trip A maupun trip B. Kalau tadi itu kan konsumsi rata-rata BBM, tapi kalau ini adalah batasan dari trip itu sendiri. Jadi motor ini telah dilengkapi dengan trip A maupun trip B, tapi kalau sudah berada di 999 km, maka dia itu akan kembali ke angka 0, teman-teman. Di beberapa motor seperti motor saya GSX R150, dia kalau sudah di 999, maka angka selanjutnya yang muncul adalah angka 1000 dan seterusnya, teman-teman. Tapi berbeda di motor ini, baik trip A maupun trip B, dia setelah
berada di angka 999, maka akan kembali ke angka 0. Hal ini cukup disayangkan karena apabila kita lagi touring dan estimasi jaraknya itu lebih dari 1000 km dan kita menyalakan trip, baik trip A maupun trip B, itu dia tidak akan bisa benar-benar menunjukkan kita sudah jalan berapa jauh ya. Jadi akan kembali ke 0 lagi, sehingga menurut saya kurang afdol aja sih. Hal yang keempat berkaitan dengan bodi. Vario 160 ini dilengkapi dengan dua konsol depan yang sangat besar, bisa memuat air mineral 600 ml baik di sini maupun di sini yang tertutup. Tapi untuk bagian yang terbuka maupun tertutup itu finishing di dalam sini menurut saya kasar teman-teman. Tuh, kasar ya. Kalau boleh saran ya untuk mungkin untuk bagian plastik di bagian dalam sini mungkin bisa lebih diperhalus lagi. Syukur-syukur untuk materialnya ya mungkin agak berat ya, tapi barangkali bisa ya diberikan semacam soft touch. Jadi kalau misalkan kita menaruh barang, utamanya barang elektronik, barangkali untuk jarak dekat saja, itu pas ditaruh di sini dia tidak akan terlalu banyak benturan yang lumayan ini ya, lumayan berdampak. Kalau plastik keras kan lumayan ya, akan lumayan keras benturan, tapi kalau dengan soft touch misalnya ya akan lebih empuk aja gitu. Tapi tidak usah mulu-mulu, setidaknya ya dibuat agak halus saja lah untuk bodi yang berada di dalam konsol ini. Hal kelima adalah terkait dengan permesinan. Jadi di Vario 160 ini agak berbeda dengan Vario sebelumnya, misalkan 125 maupun 150. Untuk engine mounting Vario 160 ini berada di atas teman-teman, jadi dipindah. Kalau Vario 125 dan 150 kan berada di bawah. Hal ini menurut saya tidak saya suka, karena kalau kita misalkan ya melewati jalan yang tidak rata ataupun amit-amit terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada batu yang sampai menghantam ke crankcase, itu kan dia tidak dilindungi oleh apapun, jadi langsung terkena ke crankcase dan ini rawan bocor atau pecah. Kalau di Vario sebelumnya, kalau ada bebatuan yang mungkin menghantam area sini, dia masih terlindungi oleh ini ya, engine mounting, jadi masih terlindungi oleh engine mounting sehingga area crankcase aman. Menurut saya ini hal yang tidak saya suka, karena ya kurang safety aja sih. Mungkin salah satu antisipasinya ya berkendara lebih berhati-hati melihat medan di depan, atau memasang semacam pelindung di bawah crankcase ini. Cuman ya akhirnya jadi agak repot sih teman-teman, kurang natural aja ya. Hal yang keenam adalah, ini entah ada hubungannya atau tidak ya dengan perpindahan engine mounting tadi sehingga crankcase di bawah. Mungkin iya, mungkin tidak. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Jadi dengan crankcase pindah di bawah kemudian engine mounting di atas, motor ini kalau menyimpan makanan di sini dalam kondisi panas, misalkan contoh mie ayam gitu ya, mie ayam dipindah ke sini, dia itu tidak terlalu menghasilkan panas teman-teman. Jadi mungkin ini agak unik ya. Kalau menurut saya bagasi itu ya umumnya kan agak panas sedikit, sehingga kalau kita mau menyimpan makanan di bagasi itu kan pulang-pulang masih hangat ya. Tapi kalau di motor ini, baik ini ya, saya masukkan ke sini, misalkan mie ayam tadi itu dalam kondisi panas, pulang-pulang itu untuk kondisi panasnya sudah berkurang drastis teman-teman. Jadi ya agak unik ya, tapi jujur saya agak ini sih lebih menyukai Vario yang generasi sebelumnya. Kalau makanan ditaruh di sini, untuk panasnya dari makanan tersebut itu masih terjaga, biarpun ini ya masuk ke dalam air sini cukup lama. Bahkan di Vario sebelumnya, kalau sudah berhenti motornya kemudian makanan tersebut baru diambil, katakanlah setengah jam kemudian, itu kondisinya masih seperti awal kita masukkan. Tapi kalau di motor ini ya kadar panasnya itu berkurang. Hal ketujuh adalah terkait dengan suspensi depan Vario 160. Vario 160 ini kan bodinya sudah lebih besar ya daripada Vario sebelumnya, kemudian bannya juga lebih besar. Kalau ban depannya ini sama persis dengan PCX 150, baik ban depan maupun ban belakang, yaitu ban depannya adalah 100/80 ring 14, kalau ban belakangnya 120/70 ring 14 juga.
Tapi di motor ini meskipun bannya lebih lebar, bodinya lebih besar, tapi untuk suspensi depannya itu masih sama dengan Vario sebelumnya teman-teman. Bahkan sama dengan Vario 125 yang saya miliki tahun 2015, itu persis ukurannya. Mungkin travelnya aja yang berbeda ataupun settingan di dalamnya, tapi secara ukuran itu sama teman-teman. Alangkah baiknya motor ini, khususnya suspensi ini, itu disamakan dengan ya setidaknya PCX 150 lah ya, mengingat dimensinya lebih lebar, kemudian untuk lebar dan besar bannya juga sama dengan PCX 150. Ya setidaknya ada upgrade lah ya di area suspensi depan, agak besaran sedikit, mungkin ukuran 31 mili kali ya, itu sudah cukup menurut saya daripada menggunakan shock breaker atau suspensi yang ya menurut saya kurus ya, apabila dibandingkan dengan keseluruhan motor ini, terutama bannya. Saya rasa untuk suspensinya ini tergolong kecil dan kurang besar. Hal ke-8 masih terkait di area suspensi. Suspensi ini dia di area sini adalah baut roda ya, baut roda, tapi menurut saya ini jadi salah satu hal yang tidak saya suka, karena untuk posisi bautnya ini kurang sporty teman-teman. Bayangkan Vario 160 yang sudah mempunyai desain sesporty ini, ada upgrade daripada generasi sebelumnya, tapi untuk dudukan baut di suspensi atau ban depan ini kurang. Kalau Yamaha itu kan dia berada di bawah sini ya, jadi ini agak ke atas, dia itu sejajar dengan ini as rodanya, tapi untuk ini as rodanya itu berada di depan seperti Vario sebelumnya. Lagi-lagi seperti Vario sebelumnya, menurut saya kurang sporty teman-teman. Alangkah baiknya desain yang sudah sporty ini akan lebih dipertajam atau diperkuat dengan peletakan as roda ini yang berada di bawah suspensi, seperti ya contohnya di motor Yamaha ataupun di motor saya yang GSX-R 150. Hal ke-9 terkait dengan bodi. Jadi tadi itu kan sempat kita bahas ya untuk bahan di area dalam konsol ini. Nah kali ini di sebelahnya teman-teman, lihat di sini ada patahan yang menurut saya itu tidak rapi dan gimana ya, kok kayaknya itu terkesan dipaksakan teman-teman. Kenapa tidak dibuat mengalir mungkin desainnya, jadi tidak terlihat patahannya seperti ini. Ini berlaku baik di sisi kanan maupun di sisi kiri teman-teman, itu ya kan. Kadang itu saya juga melihat kompetitor untuk desainnya itu tidak ada yang agak ganjil seperti ini ya. Kalau menurut saya ini sudah patahannya kurang mantap, kemudian di ujung ini seperti ada plastik yang kurang presisi atau ada tonjolan sedikit, kesannya itu kayak kurang presisi aja lah untuk finishingnya. Mungkin untuk desain selanjutnya dari Vario 160 ini bisa di develop lebih baik lagi oleh Honda, semoga aja ya. Hal ke-10 yang kurang saya suka atau yang tidak saya suka adalah ini teman-teman, cover di lampu belakang ini kok gampang banget ya. Coba lihat, ini kelihatan dari kamera. Oke, kemudian dari sisi mana ya, dari sisi sini coba, oh tuh kan, ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, ada ya teman-teman bisa melihat di video-video sebelumnya. Itu di sini mudah banget teman-teman. Video sebelumnya terkait dengan kekurangan Vario 160 itu juga menurut saya tidak saya suka. Karena apa? Kok sepengalaman saya make itu ya, itu jarang sih ada sampai kegores ataupun sampai di area sini waktu pegang gitu ya. Mungkin ini dilakukan oleh orang lain, tapi menurut saya kok terlalu gampang banget sih. Alangkah baiknya mungkin di pengembangan selanjutnya bisa dibuat bahan yang sedemikian rupa atau teknik yang sedemikian rupa biar tidak mudah tergores teman-teman. Karena sayang ya, waktu awal saya beli itu dia kondisinya sangat kinclong, sangat bersih, tapi ya berjalan beberapa waktu, tidak sampai 1 tahun lah katakanlah, itu mulai terlihat banyak goresan di sini. Hal yang ke-11 adalah motor ini agak unik teman-teman.
Kalau dia itu saya buat sendiri dan berada di jalan atau melewati jalan yang sedikit bergelombang, mengayun, itu tidak ada gejala yang gimana-gimana ya. Tapi kalau sudah berboncengan, minimal satu boncengan aja, dan itu boncengan orang dewasa dengan berat kurang lebih 50-60 kg. Dia kalau melewati jalanan yang bergelombang itu kan mengayun untuk suspensinya ya, baik depan maupun belakang. Nah, khusus di motor ini kalau boncengan dia itu terasa bunyi, atau bukan bunyi ya, lebih ke berasa grek-grek gitu. Jadi grek-grek itu ditimbulkan kalau menurut saya itu di area sini teman-teman, area CVT ya, CVT dan mesin. Jadi ketika mengayun dibuat boncengan itu kayak ada grek-grek, dan itu cukup kerasa sampai ke bokong sampai ke bokong, sampai ke paha. Mungkin sih itu bukan hal yang krusial, tapi ya agak mengganggu aja sih kalau belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya fine-fine aja, selama itu memang bukan dari kecacatan produk itu sendiri. Saya rasa memang itu adalah ciri khasnya dari Vario 160 ketika dibuat boncengan di jalanan bergelombang. Hal ke-12 masih berkaitan dengan boncengan. Motor ini mempunyai ini ya, pijakan boncengan yang cukup sporty, ada gerigi sehingga meminimalisir licin bagi boncengers atau yang dibonceng. Tapi hal yang menurut saya itu tidak saya suka adalah motor ini ya, kalau dibuat boncengan kemudian boncengannya itu sudah duduk dan baru membuka footstep belakang, dia itu kesulitan teman-teman, karena harus bertabrakan dengan ini. Jadi ini tuh kalau dibuat gini dia tidak mudah untuk dikeluarkan, tuh. Jadi seringkali waktu saya bonceng siapapun itu, saya harus membenarkan dari sisi driver, karena sorry kok driver rider ya, kalau driver kan untuk mobil. Nah, jadi saya pakai tumit belakang, harus saya bukakan seperti ini. Nah, atau dengan cara manual sebelum naik saya buka dulu seperti ini teman-teman. Tapi kalau yang boncengannya itu sudah naik kemudian dia mau mengeluarkan footstep ini sendiri, maka cukup kesulitan. Dan selain itu, selain kesulitan untuk membuka ini menggunakan kaki dari boncenger, dia akan menimbulkan nih baret-baret halus, karena tidak hanya sekali percobaan melainkan beberapa kali percobaan agar bisa, sehingga akan banyak ya goresan-goresan yang berada di sini karena setiap kali membuka gagal, gitu. Sama juga dengan yang di sisi kanan. Tuh, ini masih mending ya, cuman tetap aja ada goresannya teman-teman. Tuh, jadi ini bagus, tapi dalam proses membukanya ketika boncenger itu sudah naik dia agak sulit untuk dibuka. Untuk cara terbaiknya adalah sebelum boncenger naik kita buka dulu, ataupun boncengernya membuka terlebih dahulu, ataupun dibuka oleh ridernya teman-teman menggunakan tumit belakang. Itu adalah beberapa hal yang tidak saya suka dari Vario 160, terutama motor yang saya pakai ini. Kalau teman-teman mempunyai motor Vario 160 baik tipe ABS maupun tipe CBS dan menemukan hal-hal yang tidak disuka terkait Vario 160, maupun teman-teman yang tidak memiliki Vario 160 tapi mempunyai penilaian tersendiri terkait hal yang tidak disuka dari Vario 160, bisa teman-teman tulis ya di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan berkendara. Terima kasih telah menonton dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.